kepada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, pagelaran AFF 2020 memang telah selesai dilaksanakan dengan mengeluarkan Thailand sebagai juara pada seri ini. Selain banyak melahirkan bintang-bintang sepak bola Asia Tenggara yang baru seperti Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman dari Indonesia, serta Kanatip Songkrasin dan Supakok Sarakat dari Thailand. Yang tidak kalah menarik perhatian adalah sosok cantik manajer timnas Thailand yang akrab disapa dengan Madam Pang. Berikut ini Tova telah merangkum fakta-fakta mengenai Madam Pang, manajer cantik timnas Thailand, hanya untuk Anda. Sosok cantik yang satu ini selalu setia terlihat di bangku cadangan untuk memberikan support dan semangat bagi timnas Thailand selama menjalani pagelaran AFF 2020 lalu. Namun siapa sangka Noalpan Lamsam atau yang akrab disapa Madam Pang ini ternyata merupakan jebolan universitas ternama di Amerika Serikat, Boston University, dengan meraih gelar master di bidang manajemen. Madam Pang juga meraih gelar pemasarannya dari Universitas Chulalongkorn yang juga merupakan salah satu institut bergengsi dan tertua di Thailand. Melalui salah satu surat kabar Thailand pada pagelaran AFF lalu, Madam Pang berjanji akan memberikan bonus bila timnas Thailand berhasil keluar menjadi juara. Tidak tanggung-tanggung, manajer cantik ini memberikan jumlah yang fantastis, yaitu 20 juta baht atau setara dengan 8,6 miliar rupiah. Jumlah ini bahkan lebih dari yang diberikan oleh penyelenggara AFF, yaitu sebesar 10 juta baht. Tidak mengherankan karena ternyata Madam Pang merupakan keturunan generasi kelima keluarga miliarder Lamsam yang merupakan pendiri Kasikorn Bank. Ia sendiri juga menjabat sebagai CEO dan presiden perusahaan Muang Thai Insurance PCL yang ditaksir memiliki aset hingga 90 miliar US dollar. Manajer cantik timnas Thailand ini memiliki suami bernama Nara Savestanan. Sang suami sendiri dikenal sebagai salah satu politikus ternama di Thailand, tepatnya sebagai Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakatan di Thailand. Ia juga memiliki seorang putri, yaitu Nuan Wan Panchet, yang telah memiliki 2 gelar sarjana psikologi pada usia yang terbilang masih cukup muda. Lahir pada 1997, Nuan Wan Panchet hanya butuh waktu 2,5 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya di Chulalongkorn University. Ditambah dengan tahun di Joint International Psychology Program Australia untuk mendapatkan gelar kedua. Kecintaannya terhadap sepak bola memang tidak usah diragukan lagi. Selain setia mendampingi timnas Thailand baik di luar ataupun di pinggir lapangan saat AFF lalu, Madam Pang juga diketahui menjabat sebagai presiden salah satu klub Thailand, Thaiport FC, dan aktif turut serta dalam tahap perekrutan pemain baru. Salah satunya adalah perekrutan Terence Puhiri, wingers muda Borneo FC yang viral karena aksi lari cepatnya saat serangan balik hingga diliput berbagai media luar negeri. Dari sekian banyak pekerjaan yang digelutinya, ia menegaskan bahwa sepak bola merupakan gairah utamanya dan mengelola tim nasional Thailand telah mendapatkan tempat spesial di hatinya. Nah pemirsa, itulah dia fakta menarik dari Madam Pang, manajer cantik timnas Thailand. Semoga Anda terhibur ya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, banyak perusahaan-perusahaan kapal yang berlomba-lomba memberikan produk terbaiknya. Salah satunya dilakukan dengan membuat kapal terbesar di dunia yang menawarkan berbagai macam keunggulan. Berikut beberapa kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat oleh manusia.
Kapal terpanjang yang pernah dibuat manusia adalah kapal tanker minyak yang dikenal sebagai Knock Nevis. Knock Nevis adalah sebuah objek buatan manusia terbesar di dunia. Saking panjangnya, kapal tanker ini melebihi tinggi gedung Empire State di Amerika Serikat. Membentang sepanjang 459 meter, Knock Nevis memiliki lebar 70 meter dengan berat 779 ton dan biasa mengangkut kru sebanyak 40 orang. Selesai dibangun pada tahun 1981, kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak dalam jumlah besar dengan rute perairan Timur Tengah dan Amerika Serikat. Karena kerap kesulitan saat memasuki perairan dangkal, akhirnya kapal tanker raksasa ini pun dipensiunkan pada 2009 lalu. Untuk kategori kapal pesiar terbesar di dunia saat ini masih dipegang oleh Symphony of the Seas. Kapal pesiar ini memiliki ukuran sangat raksasa dengan kapasitas ruang muat dalam kapal mencapai 228.000 ton dengan panjang kapal yang mencapai 363 meter. Kapal ini memiliki selisih yang cukup jauh dengan kapal yang dikenal sangat megah pada masanya, Titanic, yang hanya memiliki 269 meter. Selain itu, kapal pesiar yang sudah berlayar sejak April 2018 ini memiliki segudang keistimewaan. Dijuluki sebagai dunia yang terapung, kapal ini terdiri atas 18 lantai yang terbagi menjadi 7 arena dan mampu memuat hingga 6.680 orang. Kapal ini juga memiliki 3 area kolam renang dan waterboom yang terletak di bagian atas kapal. Memiliki panjang 362 meter dan lebar 66 meter, Harmony of the Seas yang merupakan varian dari kapal pesiar sebelumnya, Symphony of the Seas, diklaim sebagai objek bergerak di laut terbesar ketiga. Memiliki 2.746 kabin, kapal terbesar ini mampu menampung 5.479 tamu dengan hunian ganda. Melakukan pelayaran perdananya pada bulan Juni tahun 2016, Harmony menawarkan pelayaran 7 malam dari Mediterania, Barcelona, dan Italia. Memiliki panjang 362 meter dan tinggi 72 meter serta lebar 60 meter. Allure of the Seas menjadi kapal terbesar selanjutnya. Ruang dalam kapal mampu menampung 6.296 tamu, lengkap dengan hiburan, kamar hotel, dan lainnya. Satu dek dibuat khusus bertingkat seperti melihat sebuah mall kecil di dalam kapal. Sementara di bagian depan kapal juga terdapat arena bermain dan berselancar bagi para tamu. Selanjutnya ada kapal tanker milik Indonesia, Pertamina Pride, yang memiliki panjang hampir 330 meter. Kapal yang dibangun di galangan Japan Marine United sejak tahun 2018 ini memiliki kapasitas 2 juta barel untuk menunjang penyaluran pasokan energi nasional. Mulai dari berlayar pada 9 Februari 2021, kapal ini diharapkan menjadi salah satu tulang punggung reputasi Indonesia di industri pelayaran internasional. Jepang memang terkenal sebagai negara maju yang unggul dalam bidang teknologi, salah satunya urusan moda transportasi. Salah satu ikon transportasi ala negeri Sakura adalah kereta super cepat atau yang dikenal dengan sebutan Shinkansen. Shinkansen merupakan kereta jarak jauh yang menghubungkan berbagai kota di daratan Jepang. Kecepatan bullet train ini tidak main-main, yakni bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 320 km per jam. Shinkansen rupanya bukanlah nama kereta jika diartikan secara etimologi. Shinkansen berarti jalur kereta baru yang dilewati oleh kereta peluru. Kereta cepat Jepang pertama hadir untuk publik sejak tahun 1964 dengan nama Hikari Super Express seri 0 dengan rute sepanjang 515 km yang menghubungkan Osaka dengan ibu kota Tokyo. Seiring perkembangannya, kini kereta cepat ini banyak mengalami perubahan dari sisi teknologinya. Seri terbaru N700S yang dirilis pada 2019 lalu memiliki kecepatan maksimal 360 km per jam dengan rute Tokyo, Shin, dan Osaka. Kereta ini memiliki sistem kendali dan rem otomatis yang ditingkatkan sehingga berhenti lebih cepat jika terjadi keadaan darurat.
Selain itu, kereta cepat ini juga dilengkapi dengan sistem self-propulsion, baterai lithium-ion yang memungkinkan kereta tetap berjalan meski saat listrik sedang padam. Dan banyak lagi perkembangan lain yang ada di kereta ini untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan penumpang. Melihat track record dan sejarah panjangnya, menarik rasanya untuk mengetahui proses pembuatan kereta cepat asal Jepang ini. Salah satu perusahaan pembuat Shinkansen yang terkenal di Jepang adalah Japan Railways. Perusahaan yang sudah berdiri sejak 1987 ini adalah operator kereta cepat dan sejumlah besar jasa perkeretaapian antar kota di Jepang. Tahap pertama pembuatan kereta ini adalah desain dan detail, lalu dilanjutkan pembuatan serta fabrikasi komponen badan dan roda kereta, dan memasang frame depan hingga gerbong. Setelah itu pada teknisi mulai dilakukan pekerjaan yang lebih detail seperti mengecat bodi, memasang peralatan listrik, hingga memeriksa seluruh komponen, sebelum akhirnya kereta siap untuk diuji coba. Lantaran rumit dan membutuhkan kecermatan, proses pembuatan kereta Shinkansen bisa memakan waktu kurang lebih 4 tahun. 54 tahun kehadiran kereta cepat asal negeri Sakura ini setidaknya telah mengubah wajah perkeretaapian dunia. Bisa dikatakan untuk mencapai kesuksesan seperti saat ini, Shinkansen telah melewati berbagai jalan terjal. Seperti diketahui, awal kelahirannya tidaklah semulus yang orang bayangkan. Kontroversi, skandal, konflik kepentingan hingga korupsi turut mewarnai perjalanan si kereta peluru ini hingga akhirnya mendapat tempat hangat di tengah-tengah masyarakat Jepang bahkan dunia. Pemirsa, pernahkah mengalami kesulitan untuk memarkir? Lahan parkir selalu menjadi sumber masalah untuk para pemilik mobil. Mereka yang tidak memiliki garasi biasanya meletakkan mobilnya di pinggir jalan umum. Hal ini pastinya bakal membuat tetangga atau pengguna jalan lainnya geram karena aksesnya terganggu. Nah, tapi ada jenis orang yang sepertinya santai aja jika tidak ada lahan parkir, sebab mereka bisa memarkirnya di mana saja dengan skill parkir dewanya. Ini dia. Pertama, ada skill parkir di atas aliran sungai. Dalam video terlihat asal India berbaju biru akan mengeluarkan mobilnya dari tempat parkir yang super sempit. Dengan santai sambil menelpon seseorang, pengemudi tersebut memajukan lalu memundurkan mobilnya sambil mengatur posisi mobil untuk keluar dari tempat tersebut. Menariknya, lokasi ini berada di atas sungai kecil tanpa adanya pembatas. Selain itu, si mas-mas India ini juga memarkirkan mobil di tempat yang sama untuk kedua kalinya dan disaksikan banyak orang. Wah, keren. Kedua, skill parkir mobil di teras. Terlihat teras rumah tersebut begitu sempit. Mungkin pengemudi biru ini kayak udah ahli banget ya pemirsa. Tampak dalam video si pengemudi mengatur posisi mobil untuk keluar. Nah, dengan hati-hati, dengan lihai dia mengeluarkan mobil tanpa menabrak tembok. Wah, keren sekali ya. Ini sih udah pro dan biasa mengeluarkan mobil di lahan sempit. Ketiga, parkir yang mustahil. Nah, kalau yang satu ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Soalnya ada sebuah mobil yang ingin memarkir di parkiran yang sudah penuh, namun ada celah yang sangat sempit. Tak kehabisan akal, pengemudi mobil tersebut memarkir mobilnya hampir terbalik alias miring. Kok bisa gitu ya? Ini namanya skill dewa ya pemirsa. Uniknya, bukannya keluar dari pintu pengemudi, tapi dia keluar lewat bagasi belakang. Keempat adalah skill parkir supir taksi India. Terlihat dalam video, supir taksi tersebut ingin memarkir taksinya di tempat yang cukup sepi, bahkan penyangga sisi kiri mobil hanya menggunakan kayu yang cuma muat satu roda saja. Sedangkan sisi lain berada di teras toko. Eits, kok bisa tidak jatuh ya? Tanpa juru parkir, dia bisa memarkir mobil dengan aman tanpa meleset. Kira-kira pemirsa bisa nggak memarkir seperti ini? Kelima, parkir truk kontainer yang memperlihatkan skill parkirnya.
Terlihat di dalam video, truk kontainer ini ingin memarkir di sebuah parkiran yang kemungkinan dikhususkan untuknya. Nah, karena parkirnya cukup sempit, otomatis ia harus memarkir dengan hati-hati ya. Tanpa bantuan juru parkir, sang pengemudi yang sudah dewa parkir tersebut berhasil menempatkan truknya dengan amat sempurna dan tanpa menyenggol truk lain di sebelah kanan kirinya. Kira-kira pemirsa bisa memarkir seperti itu kah? Pemirsa, mengkonsumsi makanan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari. Di era sekarang ini, melakukan inovasi sudah menjadi hal yang biasa agar makanan yang disajikan tidak membosankan dan selalu menggugah selera. Tapi untuk menyantap deretan makanan termahal ini diperlukan biaya yang fantastis dan bahkan hanya bisa dinikmati oleh orang yang bergelimang harta. Tentu penasaran bukan? Berikut ini Tofels telah merangkum deretan makanan yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya hanya untuk Anda. Kaviar adalah salah satu hidangan mewah yang terbuat dari telur ikan, namun berbeda dengan kaviar yang satu ini yang dibuat dari jenis ikan yang cukup langka, yaitu ikan sturgeon. Kaviar almas ini sendiri memiliki warna telur seperti mutiara dengan tekstur yang lembut dan sangat kenyal. Kaviar ini sendiri disajikan di atas wadah berwarna emas, dan untuk menikmatinya kita harus merogoh kocek yang tidak main-main, yaitu mencapai Rp571 juta per kilogramnya. Rasanya yang sangat mirip dengan mentega membuat hidangan yang satu ini memiliki banyak penikmat dari berbagai belahan dunia. Pada tahun 2007, hidangan yang satu ini sukses masuk ke dalam Guinness Book Record sebagai dessert termahal di dunia. Dessert andalan dari restoran Serendipity Tree New York ini memiliki harga mencapai $25.000 Amerika atau setara dengan Rp351 juta. Frozen Hot Chocolate terbuat dari 28 macam coklat, di mana diantaranya merupakan jenis coklat termahal di dunia. Selain itu, yang menjadi daya tarik tersendiri adalah kita dapat merasakan sensasi dari lembaran emas 23 karat dengan berat 5 gram yang bisa dimakan. Jika berbicara tentang buah, mungkin salah satu jenis buah favorit bagi semua orang adalah melon. Namun buah melon yang satu ini tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan karena harganya yang sangat fantastis. Melon Yubari King adalah buah asli dari negara Sakura Jepang dan dibanderol dengan harga sangat mahal karena jumlahnya yang sangat terbatas. Harga satu buah melon Yubari King ditaksir dapat mencapai 2,5 juta yen atau setara dengan Rp250 juta. Popularitasnya yang kian meningkat membuat buah yang satu ini menjadi eksklusif dan hanya dapat dinikmati oleh orang kaya raya. White Alba Truffle termasuk ke dalam salah satu deretan makanan yang hanya bisa dibeli oleh orang kaya. White Alba Truffle sendiri merupakan salah satu jenis jamur terbaik yang berasal dari wilayah Piedmont, Italia Utara dan hanya tumbuh di bawah tanah. Harganya yang sangat mahal disebabkan karena jamur ini sangat sulit untuk ditanam karena membutuhkan iklim, kelembapan, suhu tanah, dan sinar matahari yang sangat spesifik. Harga White Alba Truffle sendiri diperkirakan mencapai $96.000 Amerika Serikat per 850 gramnya atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Nah pemirsa, itulah deretan makanan yang hanya bisa dibeli orang kaya versi Tofels. Semoga Anda terhibur ya.